Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang pertama diisi dengan zikir, setelah itu dengan membaca Al-Quran. Kalau orang sanggup duduk ngobrol 1 jam, itu sama dengan 1 juz Al-Quran. Jadi kalau sebelum ngaji ini sanggup duduk ngobrol 1 jam, itu sama dengan 1 juz Al-Quran. Kalau Bapak Ibu tak percaya, baca jangan terlalu cepat. Baca Quran yang tartil, warattilil Qur'ana tartila. Baca secara tartil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu kalau dibaca tartil insyaallah 1 jam. Tapi bacanya yang pulang cepat-cepat, gara-gara mau mengejar bacaan banyak. Lebih baik bacaan sedang, ikut tajwid, tapi tenang. Itulah yang menenangkan hati. Baca Quran. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kalian berobat dengan 2 obat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua wal asal, madu. Madu fisiknya, Quran batinnya. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran ma huwa syifa, syifa, penawar, penyembuh, obat. Oleh sebab itu lidah baca Quran. Orang yang membaca Al-Quran, semua organ mulutnya itu bekerja. Karena kalau orang tak baca Quran, dia hanya ngomong bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia tak ada huruf Allah, bahasa Indonesia tak ada huruf A, tak ada huruf Qa, tak ada huruf Qa. Tapi ketika dia baca Quran, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bekerja semuanya membaca. Lebih baik membaca Quran. Siapa yang mau kami turun baca Quran? Nanti kalau saya sebutkan riwayat Nabi Muhammad SAW, itu kan Nabi. Kalau saya sebutkan riwayat Utsman bin Affan, itu kan Khalifah Utsman. Ini orang Indonesia, asli orang Indonesia. Haji Abdul Malik Karim Amrullah duduk baca Quran 6 juz. Orang Indonesia tu, orang awak dari Maninjau, Buya Hamka baca Quran duduk 6 juz baca Quran. Bayangkan itu. Jadi ketika orang melihat kenapa Buya Hamka itu manusia biasa, bukan orang Arab, tapi malah dapat titel doktor dari Universitas Arab, Universitas Al-Azhar memanggil dia mau ngasih hadiah, bukan kuliah. Saya kuliah 4 tahun, cuman pulang dapat LC. Dia tak pernah kuliah di Azhar. Azhar langsung memberi doktorah fakhriyah, kehormatan. Memang akidahnya bersih, amalnya baik. Dia menjelaskan semua isi Al-Quran itu dalam satu kitab berjudul Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka, imam besar Masjid Al-Azhar dekat Blok M Jakarta. Dan dia memang bukan sekedar pandai bicara. Buya Hamka itu bukan cuma pandai ceramah, tapi memang baca Quran. Selesai baca Quran 6 juz, dia solat sunat taubat. Selesai itu anaknya Irfan Hamka nanya, tadi Buya lama betul baca Quran? Ya. Berapa juz? 6 juz. Kok baca banyak betul? Sejak almarhumah ibumu meninggal, susah hati. Yang menenangkan hatiku adalah dengan membaca Quran. Jadi mencari ketenangan baca Quran. Orang sekarang susah hati update status. Akhirnya di komen orang, bukan makin tenang, makin susah. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak op 3 hari agak tenang saya. Malah ketika op hati jadi tenang. Beda sama Quran. Kalau op tenangnya hilang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan hati
hanya dapat dengan zikir dan membaca Al-Quran. Hati milik Allah, ketenangan punya Allah. Yang membuat tenang bukan materi. Perut bisa tenang, bisa kenyang. Mata bisa tenang. Hati, telinga itu milik Allah SWT. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman antara jari jemari Rahman. Kalau Allah mau dia balikkan susah, sempit, suntuk, stres, galau, depresi. Kalau mau dia balikkan menjadi tenang, lapang, tenang, adem, ayam, tentram, nyaman. Siapa yang punya kuasa? Minta kepada dia, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam keagamamu, dalam ketaatanmu, dengan membaca Al-Quran. Inilah yang tak bisa ditiru orang agama lain. Sehebat-hebatnya orang Kristen di Pekanbaru ini, tidak ada yang bisa baca Injil pakai bahasa Yesus Kristus. Tak ada. Kalau ada, tunjukkan sama saya, mana orangnya? Siapa yang bisa baca Injil bahasa aslinya? Tak ada. Injil sudah diterjemahkan bahasa Latin, habis bahasa Latin pindah ke bahasa Inggris, habis dari bahasa Inggris bahasa Indonesia, habis itu masuk ke tempat masing-masing. Masuk ke HKBP, berubah jadi bahasa Batak, Huria Kristen, Batak Protestan. Mana ada Quran bahasa Batak? Tak ada. Bahwa terjemah oke, tapi ketika aslinya tidak hilang dalam Al-Quran. Inilah hebatnya bahasa Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka lidah hiasi dengan Al-Quran. Yang ketiga, apa itu? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang namanya ceramah ramai-ramai, tabligh akbar begini, ini tidak ada zaman Nabi. Ini adanya belakangan sekarang. Sejak kapan? Sejak ada mikrofon nih. Dulu sebelum ada mikrofon nih, mana ada tabligh akbar? Mana bisa orang ceramah? Ustaz Abdul Somad bisa ceramah begini kan karena mikrofonnya hidup. Tadi mati sebentar, hilang suaranya. Ini kapan? Belakangan. Sejak orang kafir buat ini. Ini bukan orang Islam punya. Ini mereknya Rexon Pro. Mana ada nama orang Islam Rexon Pro? Ini pun bukan orang Islam punya. Ini mereknya Samsung. Kalau punya orang Islam pasti Samsudin mereknya. Mohon maaf Pak Samsudin. Jadi yang asli itu ngomong pakai lidah, face to face berdua. Kamu mau kemana? Mau pengajian. Oh, pengajian di mana? Di masjid. Mudah-mudahan istiqomah ya. Ya. Kamu mau kemana? Saya mau ke karaoke sebentar. Berapa lagu? Ya agak-agak 5 lagu lah. Lagu pop, lagu dangdut, lagu Inggris. Paham lagu Inggris? Enggak. Kok ngangguk-ngangguk? Yang ngangguk orang ngangguk pula. Ada di situ tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu kerja siapa? Lidah. Lidah ngomong. Makanya tengok iklan teh, speak up. Iklan sikat gigi, speak, ngomong. Sekarang banyak orang tak mau ngomong, diam. Ngomong, ajak bicara. Datang seorang istri buat teh manis, ngomong sama suaminya, Mas, atap kita kayaknya bocor ya. Iya, itu ada iklan di TV. Ngomong, ngomong, diam, istri diam, suami diam. Suami heboh lah update status, chatting, browsing, surfing, mancing. Terus istrinya sampai tak dipedulikannya lagi. Nah ini dalam Islam tak. Islam itu pentingkan speak. Pulang ke rumah salam. Mana ada agama kita ada salam. Pulang ke rumah assalamualaikum. Salah itu. Mana ada huruf waw di situ? Assalamualaikum. Pendek. Ini nak panjang. Assalamualaikum. Oh itu. Assalamualaikum. Ini yang tak panjang dipanjangkan. Luruskan shaf. Mana pula panjang? Tak ada huruf alif situ. Pendek. Luruskan shaf. Kalau mau panjang tambah. Luruskan shaf. Matikan HP. Kalau mau panjang. Ini tentang masalah lidah. Ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Suami ngomong sama istri, istri ngomong sama suami. Ini ada orang tak ada ngomong lagi. Istrinya lebih banyak ngomong sama tetangga daripada sama dia. Tak ada ngomong.
Kamu kapan terakhir ngomong? Idul Adha kemarin lah Pak Ustaz. La ilaha illallah. Tak ada ngomong. Speak up, ngomong. Nasihat menasihati. Sekarang nasihat menasihati tak ada. Kamu kalau tak kasih nasihat dia, pantailah situ, mau mati, mau mampus, memang urusan saya. Dalam Islam itu ada kepedulian sosial. Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ini semua kebaikan-kebaikan. Li ayyadi Allahu bika. Oh, saya kan bukan ustazah. Saya bukan LCMA. Saya tak pernah belajar di Kairo, di Al-Azhar Mesir. Untuk apa saya ajak dia? Masalah ngajak orang buat baik itu bukan kerja ustaz aja. Ngajak orang buat baik. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Allah. Pak Ustaz, ada kawan saya insinyur, gak pernah ngaji, gak pernah belajar agama, sekarang ngajak orang sholat. Apa hukumnya Pak Ustaz? Ngajak orang sholat gak perlu LCMA. Ngajak sholat. Tapi kalau dia bicara hukum baru. Ngajak sholat tanggung jawab siapapun. Insinyur ngajak sholat, SE ngajak sholat, doktorandus ngajak sholat. Ayo sholat. Kapan ibu ngajak suami sholat? Bukannya suami yang ngajak saya. Betul, suami itu yang ngajak ibu sholat. Tapi sekarang dunia sudah terbalik. Ibu yang banyak pengajian. Di mana-mana masjid pengajian ibu-ibu ramai. Masjid Nurul Islam ni laki-laki lebih ramai. Mana-mana perempuan lebih ramai. Banyaklah perempuan ngadu, Pak Ustaz, gimana caranya ngajak suami sholat Pak Ustaz? Saya bilang siapkan air 1 ember, siram dia besok pagi. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ada ngomong. Sekarang ngomong ini sudah tak ada lagi. 10 orang duduk di kursi airport nunggu pesawat berangkat. La salam wala kalam. La salam. Kalau orang Islam kan kalau ketemu, assalamualaikum, apa kabar? Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Jakarta di mana? Di Ciledug. Di Jalan Anu. Iya. Oh, ada sepupu saya di sana. Oh. Ngomong. Ini enggak. La salam wala kalam. Semua dengan dunianya masing-masing. Oh. Andai ada yang pingsan satu di situ, dia tetap tak tahu. Ada pingsan di sebelahnya, langsung dipoto. Ada yang pingsan satu. Bagi yang suka like, oke, like. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni. Amin. Dia terus saja lanjut. Hilang kepedulian. Coba kalau ngomong, kamu kenapa? Aku agak pusing-pusing nih dikit, gara-gara tadi ada sakit sedikit. Tiba-tiba pingsan, dibawakan. Tersambung salih silaturahim. Man ahabba an yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi azarihi, oh panjang umurnya, falyasil rahimahu. Sambunglah tali hubungan tali silaturahim, ukhuwah Islamiyah. Ini semua terjalin lewat apa? Ngomong, bicara, lidah. Kita tahu orang sombong tak sombong dari ngomong. Penampilannya garang, kasar, tapi begitu ngomong, bapak dari mana? Dari Jakarta. Dari mana ini? Dari lidah. Oh, ternyata dia tidak seseram tampangnya. Wajahnya seram tapi lidahnya baik, orangnya lembut bapak. Kapan kamu tahu? Setelah ngomong. Apalagi setelah kami diajaknya makan gratis Pak, baik betulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iklan-iklan yang ada kita lihat di TV itu menampilkan ajaran Islam sebenarnya, walaupun yang membuat bukan orang Islam. Iklan sikat gigi, speak up. Iklan teh, ngomong, bicara, lidah digunakan. Kenapa diberikan Allah Ta'ala hanya dipakai untuk yang 5? Riba, namimah, syatam, caci maki, sumpah serapah, laknat. Kenapa tak dipakai untuk zikir, baca Quran? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang keempat, doa. Doa itu kerja lidah. Karena yang berdoa dari lidah. Kita tadi dari maghrib doa, isya doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Jamaah mengaminkan amin. Yang mengaminkan juga lidah. Kira-kira bisa tak mengamin kalau lidah enggak? Mana bisa? Ada amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Amin. Wa afiatan fil jasad. Amin. Tiba-tiba ada mu'allaf satu. Bapak, rupanya mertuanya amin, takut dia nyebut namanya. Bapak,
Amin. Makna amin, istajib ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Kerja siapa itu? Lidah, lagi-lagi lidah. Orang banyak tak mau berdoa sekarang. Habis sholat berdoa. Hadis riwayat Tirmizi. Apa doa yang paling makbul wahai Rasulullah? Fi jawfil lail, habis tahajud malam, ba'dal maktubah, ba'dal mafruḍah, salat, habis salat fardu berdoa. Berdoa. Mau sendiri-sendiri, mau beramai-ramai, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, sekelompok orang ngumpul, yang doa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Yang berdoa Abdus Somad, yang lain mengaminkan, Allah mengabulkan doa mereka. Doanya untuk semua. Tadi yang saya mintakan itu, Rabbana hab lana minas salihin, berikan kami anak yang saleh salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak kami yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikan pasangan hidup kami dan anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Amin, kata jamaah. Umum saja. Nanti habis itu sholat sunat, doa untuk pribadi masing-masing. Doa, lidah. Lidah. Banyak orang sekarang doa, diam. Apa yang kau minta tadi? Entah, aku tak tahu. Doa sebutkan. Ngapain disebutkan Pak Ustaz? Allah kan Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati hamba kami. Ini doa bukan untuk Allah. Allah Maha tahu. Kalau adik-adik mahasiswa berdoa, diucapkannya di mulut, itu ngasih motivasi dia. Sekarang motivator-motivator di hotel-hotel bintang 5, coba tengok. Semuanya, saya harus sukses, saya harus jadi orang, saya harus, semua harus diungkapkan di mulut. Dulu mana ada orang menyebut, kamu mau kemana? Aku mau pergi, saya harus sukses. Tidak ada. Sekarang semuanya diucapkan di mulut. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat. Doa itu juga begitu. Ketika kita berdoa, membangkitkan. Ya Allah, aku mau buka usaha nih, mau buka kebun kelapa sawit, luasnya sejauh mata memandang. Tolonglah supaya jangan sampai diambil gajah, jangan sampai kena virus, jangan sampai ini ada mau buka toko supaya lancar, supaya jangan kena santet, supaya jangan. Itu semua tak lain tak bukan kerja lidah. Izinkan minum sebentar. Jarang saya ceramah ini pakai minum. Bismillah. Sekarang banyak orang tidak mau berdoa. Kalau ditanya dia, kamu kenapa tak mau berdoa? Yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain ditambah lagi, kata dia. Padahal kata Allah Ta'ala, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, yang kelima tak lain tak bukan adalah lidah. Apa kerjanya? Amar ma'ruf nahi munkar. Umat ini tidak ada dipuji Allah karena banyak sholat tahajud, walaupun tahajud baik, tapi yang paling banyak dipuji, kuntum, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang ngajak baik banyak, ajak sholat, ajak zikir banyak. Yang kurang itu apa? Nahi munkar. Pak Ustaz, ya, kenapa orang lebih suka mengajak ma'ruf daripada nahi munkar? Karena kalau ngajak ma'ruf tak ada orang tersinggung. Ayo sholat, tak ada orang tersinggung. Ayo puasa sunat, tak ada orang tersinggung. Tapi kalau sudah munkar, saya kalau cerita narkoba, tentu orang yang keluarganya pecandu narkoba tersinggung. Kalau saya cerita jilbab, yang istrinya belum berjilbab, merah mukanya. Saya tak tahu di mana yang merah, mana yang tidak. Cerita masalah riba,
tentu yang makan duit riba sakit hatinya. Jadi orang banyak cari selamat sesuai dengan doanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Itu doa cari selamat. Tak usahlah kita kaji-kaji yang haram-haram tu Pak Ustaz. Bagus kita lucu-lucu aja. Yang penting orang senang, adem, ayem, tentram. Dia ke masjid itu kan mau cari ketenangan. Dia ke masjid itu mau cari tenang Pak Ustaz. Orang mau cari tenang, Ustaz bilang haram, neraka. Dia udah di stres di rumah. Di jalan stres, di kantor stres. Dia ke masjid dengar ceramah Ustaz Somad malah nambah stres. Karena Ustaz bilang haram. Akhirnya banyak orang tak mau nahi mungkar, padahal lidah kerjanya nahi mungkar. Ibu-ibu nahi mungkar, anak itu anak di bawah kuasa ibu. Kenapa jilbabnya pendek? Kenapa tak baju kurung? Bapak juga begitu. Ini kenapa kamu jalan sama laki-laki tak mahram? Ini siapa? Nahi mungkar. Kalau ada ustaz disenangi jamaah, jamaahnya senang karena hanya memberikan ketenangan, dibuatnya adab ayam, dicarikannya dalil-dalil. Ini boleh, halal, enggak apa-apa. Ustaz setan. Karena hanya setan yang menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka dia mesti ihqaqul haq wa ibtalul batil, menunjukkan ini hak, ini batil. Kalau tidak maka dia ikut berkompromi, bersekongkol dengan setan laknatullah alaih. Maka kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan, tunjukkan padaku bahwa yang hak itu benar, wa arinal batila batilan, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu adalah salah. Maka ustaz bagian dari yang menunjukkan itu. Yang batil katakan batil, yang hak katakan hak. Bahwa orang marah itu urusan orang, tak perlu kita pikirkan. Kalau kita pikirkanlah takut komen cerita orang tak jadi ceramah. Ustaz mau nyampaikan apa? Saya rencana mau nyampaikan masalah jilbab. Tolong jangan Pak Ustaz. Kepala dinas kami istrinya belum berjilbab lagi. Ustaz menyampaikan apa? Saya menyampaikan narkoba. Tolong jangan Pak Ustaz. Anak pertamanya pecandu narkoba. Apa Ustaz mau sampaikan? Saya mau sampaikan tentang keutuhan keluarga. Jangan Pak Ustaz. Dia udah pisah ranjang 2 bulan. Jadi gimana? Balik aja lah saya. Semua dilarang. Lidah. Ini semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana lidah ini dulu kau pakai? Lidah ini tak betulang semua bisa dia cakapkan. Maka yang pertama dikunci nanti di mulut di akhirat itu lidah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika Bapak Ibu baca ayat ini, ingatlah bahwa saat ada masanya lidah terkunci, tertutup, maka sekarang dia bisa terbuka. Pakailah dia untuk yang 5, jauhkan daripada yang 5. Dah habis satu pembahasan. Malam ini pembahasan kita 2. Siapa yang dapat menjamin mulut? Lalu yang kedua, menjamin kemaluan. Masalah kemaluan ini tentu semua orang punya kemaluan. Bedanya ada yang berfungsi, ada yang tidak. Itu saja. Nah, masalah kemaluan ini penyebab kedua orang masuk neraka Jahannam khalidina fiha abada. Kenapa sebulan masuk neraka? Seks, pelecehan seksual. Tapi umurnya udah tua, gatal. Maka dalam Islam itu diajarkan nikah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah setengah iman. Hadis riwayat Tabrani. Man tazawwaja, siapa yang menikah setengah iman sudah di tangan. Sisanya falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah anak-anak muda yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, segeralah menikah sebelum dunia kiamat. Katanya sudah mau kiamat, dekat lagi. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sanggup falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Dengan menikah pandangan menjaga kemaluan. Tak betul ni hadis ni Pak Ustaz. Hadis betul, hadis sahih. Tetangga saya udah nikah kok matanya jelalatan. Berarti memang
Memang bawaannya begitu. Kalau engkau berjumpa perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Berjumpa kau dengan perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada dia ada juga di rumah. Kalau tak ada di rumah, berarti lain yang di rumah. Berarti LGBT itu. Nauzubillah. Jadi masalah kemaluan ini banyak orang sekarang tak dapat menjaga. Dulu zaman saya kuliah semester 1, semester 2, saya sempat kuliah di IAIN Susko Sultan Syarif Qasim 96-97, saya semester 1, semester 2. Dulu zaman saya kuliah tak ada HP. Jadul. Zaman dulu, zaman susah. Mau kenalan sama perempuan payah. Apalagi penakut, mau dekat perempuan dah menggigil dulu. Anak-anak zaman sekarang, Masya Allah. Tadi saya mau berangkat sore ke kantor PLN, lewat saya tengok baju seragam SMA, udah mulu di Jalan Arengka 2. Saya tengok, Masya Allah. Oh, tengok begitulah keadaan sekarang. Gimana kalau anak kemanakan kita begitu? Luar biasa. Kenalan lewat apa? Internet, BBM, Facebook, Twitter, WhatsApp, segala macam ragam. Kita alhamdulillah di HP-HP Bapak ini grup dakwah, grup ngaji, grup. Mereka grup apa di dalam? Grup maksiat, grup dosa, grup karaoke, grup macam-macam. Maka kalau malam ini ada anak muda mau ke masjid ngaji, itu pahala anak muda berlipat-lipat dari orang tua. Loh, kok gitu Pak Ustaz? Anak muda kalau dia beribadah melawan hawa nafsu yang sedang membara. Orang tua kalau ke masjid biasa. Kalau udah tua tak ke masjid kapan lagi? Tapi kalau anak muda ke masjid itu luar biasa. Makanya di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi dikatakan sab'atun, ada 7 golongan yudhilluhumullah, yang akan dapat naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada dapat naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 itu syabun, anak muda, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Kenapa di situ disebut syabun, anak muda? Kalau kita dulu masa muda tidak sempat menggantungkan hati ke masjid, maka bantulah anak cucu kita supaya jangan sampai seperti kita. Dulu kita tak sempat menikmati pengajian, sekarang kita fasilitasi mereka. Bawa subuh Sabtu, bawa ke Masjid Agung An-Nur. Subuh Ahad, bawa dengan Dr. Mustafa Umar. Subuh Jumat, bawa dengan Ustaz Dr. Saidul Amin. 3 kali Jumat Masjid Agung An-Nur. Subuh Jumat, subuh Sabtu, subuh Ahad. Full kekeluargaan. Istri, anak, menantu duduk bersama. Habis ngaji, tanya jawab, solat sunat isyraq, makan lontong. Duduk kebersamaan. Selama ini tak pernah ketemu, suami sibuk, istri wanita karir, tak pernah jumpa, lebih banyak jumpa orang. Hari itu bertemu bersama. Di mana kebersamaan terjalin? Di dalam masjid, dalam pengajian. Ini salah satu menjaga kemaluan ini. Karena kalau tidak begini, hati orang sudah mulai liar. Orang tuanya tidak kenal mengenal. Yang penting kamu sudah saya kasih uang, saya belikan HP, saya kasih uang bulanan, saya belikan mobil. Masalah urusan kemaluan tanggung masing-masing. Tak bisa begitu. Kita ini tetap menjadi pemimpin kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan ditanya tentang celana pendek anak perempuan bapak. Anak laki-laki saja bercelana pendek tak boleh, lutut aurat. Sekarang anak perempuan celana pendek. Anak perempuan bercelana pendek, anak laki-lakinya celana pendek, bapaknya lebih pendek lagi. Duduk makan ayam penyet, duduk pula di tempat lesehan. Ayam nengok langsung pergi, saya mau muntah, saya nengok. Lutut berkudis hitam itu ditunjukkan. Pakailah celana panjang yang menutup aurat. Aurat itu haram ditunjukkan. Tapi orang sudah ikut kebanyakan orang. Enggak gaul lah Pak Ustaz kalau pakai celana panjang. Masa pakai celana panjang pergi? Banyak orang-orang kesebelasan, orang barat, orang bule yang ganteng, lututnya putih. Lebih putih pula lutut dia daripada pipi kita lagi.
tetap juga ditutupnya. Kenapa? Karena dia tahu itu aurat yang tak boleh ditampakkan, haram. Seluruh orang Pekanbaru ini menampakkan lutut, semuanya menampakkan lutut, tidak merubah hukum lutut menjadi halal dibuka. Laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu cara menjaga kemaluan ini. Di samping kontrol negara, negara mungkin tak peduli, kontrol keluarga. Kalau dekat hubungan ibu dengan anak, insya Allah dia tak jadi melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Terbayangnya wajah ibu dan hampir dia melakukan perbuatan maksiat, macam nampak sekelebat bayangan ibu datang. Jangan kau lakukan itu. Begitulah dekatnya hubungan seorang ibu dengan anak. Tidak ada yang lebih dekat dengan anak itu daripada ibu. Kenapa? Dia pernah numpang di perut ibu 9 bulan 10 hari. Ditumpangkan Allah dia dalam rahim ibu. Maka ibu jalin hubungan dekat. Kenapa Ustaz tak sebut bapak tentang hubungan ini? Bapak itu kan pergi pagi pulang petang, peras dengan banting tulang, tak ada ketemu dia. Tapi ibu itulah yang dari kecil sampai matinya pun berdekatan, bukan main. Perut ibu, maaf cakap, pernah ditumpangnya, mengalir darah ibu dalam darah dia. Darah ibu, air susu 2 tahun mengalir, yang menyusukan. Bagi yang tidak, darah sapi lah yang mengalir dalam badan itu. Ini semualah yang membuat kedekatan itu. Makanya yang dapat menyelamatkan dari perbuatan zina ini, kedekatan hubungan emosional seorang ibu. Jangan pernah diputuskan. Salah satu penyebab kenapa banyak sekarang orang lepas kontrol, anaknya sudah tidak lagi menjadi anaknya. Hubungan dia sama macam anak ikan, hanya sekedar numpang saja, habis itu putus. Dalam Islam tidak. Hubungan ibu dengan anak amat sangat dekat. Makanya ibu dapat 3 kali ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru abuka, bapakmu. Saya capek nyari-nyari hadis surga di bawah telapak kaki Ustaz, belum jumpa lagi, belum ada. Tapi ketika Nabi mengatakan ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fasammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Itu hanya untuk seorang ibu. Salah satu yang dapat mencegah dari perbuatan yang kedua, mulut terjaga. Habis mulut terjaga, kemaluan terjaga. Kedekatan hubungan keluarga, kemaluan dapat diselamatkan. Selamat yang 2 ini, Nabi menjamin, wamintu lahul jannah, maka ku jamin surga untuk dia. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat jaminan itu, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ada mulutnya bisa dia jamin, kemaluannya tak bisa. Ada kemaluannya bisa dia jaga, mulutnya bocor. Ada mulutnya tak bisa, kemaluannya tak bisa. Ini musibah besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis sudah 31 menit setelah salat Isya. Itulah tambahan dari kesempurnaan yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya kita akan bahas tanya jawab, insyaallah.